Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Muhafi. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Mari kita simak. Sistem ekonomi syariah adalah satu sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sistem ekonomi Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, seorang ulama Timur Tengah, dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Prinsip ekonomi Islam atau ekonomi syariah terdiri dari 4 bagian. Pertama, tauhid atau keimanan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, tanggung jawab. Prinsip tauhid, keesaan pada Allah, memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan pada Allah di akhirat kelak. Keadilan dan keseimbangan atau equilibrium artinya bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian, antara pendapatan kaum yang mampu dan yang kurang mampu. Kebebasan atau free will, kebebasan bertindak atau berusaha adalah setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. Dalam bermuamalah, manusia diwajibkan untuk meneladani sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Sedangkan prinsip tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif menyatu dengan status kekhalifahan manusia, keberadaannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Tanggung jawab dalam memakmurkan bumi, bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Sekarang kita bahas tentang prinsip transaksi syariah. Yang pertama, persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua, keadilan atau adalah. Yang ketiga, kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat, keseimbangan atau tawajun. Yang kelima, universalisme atau sumuliyah. Yang dimaksud dengan prinsip persaudaraan atau ukhuwah yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, saling mengenal atau ta'aruf. Yang kedua, saling memahami atau tafahum. Yang ketiga, saling menolong atau ta'awun. Yang keempat, saling menjamin atau takaful. Dan yang kelima, saling bersinergi dan beraliansi atau tahaluf. Yang dimaksud dengan prinsip keadilan atau adalah itu harus terhindar dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur riba, unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasia maupun fadl. Kemudian terbebas dari kezaliman, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kemudian unsur maisir, yaitu unsur judi dan sifat spekulatif. Berikutnya gharar, unsur ketidakjelasan. Maksudnya orang bertransaksi tapi barangnya tidak jelas. Bahasa kitanya membeli kucing dalam karung, tidak tahu spesifikasinya. Atau contoh lain, orang membeli buah di pohon yang masih dalam keadaan bunga, tidak tahu dia itu hasilnya besar atau kecil. Ini dilarang. Haram, yaitu unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Maksudnya bertransaksi dengan barang-barang haram atau dengan cara-cara yang haram, itu tidak boleh, dilarang. Selanjutnya, prinsip kemaslahatan atau maslahah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan ketakwaan atau din. Pemeliharaan terhadap intelektual, akal. Pemeliharaan terhadap keturunan, nasal. Pemeliharaan terhadap jiwa dan keselamatan, nafs. Dan pemeliharaan terhadap harta dan benda atau mal. Dalam ekonomi Islam itu harus menjaga atau memelihara unsur-unsur seperti tadi, unsur keimanan, intelek, keturunan, jiwa dan kemaslahatan serta harta benda. Tidak boleh menyebabkan hal tersebut rusak.
Prinsip keseimbangan atau tawazun meliputi keseimbangan terhadap aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, maksudnya pribadi dan masyarakat, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Prinsip universalisme atau sumuliyah, yaitu untuk semua pihak yang berkepentingan, stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat rahmat untuk semesta alam atau rahmatan lil alamin. Istilah dalam transaksi syariah ada 3, yaitu mudharabah, murabahah, dan musyarakah. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau malik, sohib, almal, lembaga keuangan syariah, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, amil, mudharib, atau nasabah, bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Ini dasar hukumnya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Murabahah adalah menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pihak pembeli, dan pihak pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dasar hukumnya ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 4 tahun 2000. Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukumnya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 8 tahun 2000. Dalam sistem ekonomi Islam, ini sangat menghindari riba sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pengertian riba. Secara bahasa, riba bermakna tambahan atau al-ziyadah. Sedangkan menurut istilah, Imam Ibnu Al-Arabi mendefinisikan riba dengan semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Imam Syuyuti dalam tafsir Jalalain menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam muamalah uang maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya. Menurut ulama fikih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu riba fadl, riba qard, riba yad, dan riba nasiyah. Riba fadl tukar-menukar dua barang yang sama jenis namun tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contohnya, tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, dan sebagainya dengan ukuran yang berbeda. Riba qard, meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau mempiutangi. Contohnya, Ahmad meminjam uang sebesar Rp25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan menyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp30.000, maka tambahannya sebesar Rp50.000. Riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbangan diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang,
Kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Contohnya misalkan seseorang membeli kambing, kemudian dia bayar, kambingnya masih di kandang. Pada saat menjelang beberapa jam kemudian ada yang menawar, maka dia jual kembali padahal kambingnya masih di dalam kandang. Ini tidak boleh. Riba nasi'ah, yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis, yang pembayarannya disyaratkan lebih dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh, Aminah membeli cincin seberat 10 gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram. Dan apabila terlambat 1 tahun lagi, maka tambahan 2 gram lagi menjadi 14 gram, dan seterusnya. Prinsip distribusi harta kekayaan dalam Islam ada dua, yaitu pertama, larangan penimbunan harta. Yang kedua, keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Jadi harus mengalir harta kekayaan kepada masyarakat sehingga bermanfaat. Contoh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pertama, bank syariah. Sudah banyak bank-bank konvensional yang mendirikan bank syariah karena kebutuhan umat. Kemudian asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah, kemudian pasar modal syariah, dan Baitul Mal wa Tamwil. Ada juga BPR syariah, Badan Perkreditan Syariah. Ekonomi Islam di tengah masyarakat global. Salah satu bukti kebenaran ekonomi Islam adalah ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1998, di mana banyak bank konvensional yang dilikuidasi, tetapi bank syariah, salah satunya bank Muamalat waktu itu, tetap kokoh berdiri, sehingga setelah itu bermunculan bank syariah yang merupakan bagian dari bank konvensional. Sebab-sebab kepemilikan harta oleh manusia, yang pertama, karena bekerja dia mendapatkan uang kemudian membelanjakannya. Karena waris, yaitu dari orang tua yang meninggal. Karena kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Kemudian pemberian harta oleh negara kepada rakyatnya, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi apapun. Terima kasih, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami.